yang mau poligami, ya Pak ya, minta surat rekomendasi diperbolehkannya poligami ke pengadilan agama, dan itu bisa Pak. Jadi jangan kemudian sampai salah persepsi bahwa undang-undang perkawinan Indonesia berlawanan dengan syariah, tidak boleh poligami, bla 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 bla. Boleh, Anda boleh poligami, dan itu silahkan nanti mengurus surat rekomendasinya di pengadilan agama. Dan apakah bisa-bisa Pak, beberapa orang yang mau poligami itu datang ke pengadilan agama, keluar kemudian bisa kok, akhirnya mereka berpoligami, sah-sah saja. Nah kemudian yang berkaitan dengan wali hakim, hidayah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Untuk itu marilah kita memuji kepadanya dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salam dan sholawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kali ini kita mungkin akan membahas ini yang lagi ramai, yang lagi hangat, tentang seputar nikah tercatat dan nikah siri, karena ada kaitannya dengan hukum undang-undang pidana yang terbaru ini. Dan memang ada juga yang bertanya bagaimana hukum pernikahan di mana ketika ada seseorang baru saja melahirkan, kemudian tidak tercatat dalam pernikahannya di kantor urusan agama, kemudian bagaimana prosesnya dan lain sebagainya. Nah hadirin yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan dan menerangkan keterkaitan hal yang membahas tentang pernikahan yang tercatat di KUA, dan kemudian yang nikah siri, dan yang kemudian beberapa kasus yang berkaitan dengan pernikahan-pernikahan tersebut. Nah hadirin yang dirahmati Allah, kita mulai dari yang awal dulu hadirin. Yang pertama, ini yang pertama Pak, nikah yang akad ijab kabulnya di kantor urusan agama itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun Pak. Jadi kalau ada oknum tertentu yang ingin membantu menguruskan surat menyurat, itu tidak pernah ada pungutan pembayaran di kantor urusan agama jika akad ijab kabulnya dilakukan di KUA. Tapi jika akad ijab kabulnya di luar KUA, maka bayar 600.000. Itu pun baik kiris, transfer, online langsung, nanti ada bukti pembayarannya. Jadi kalau lebih dari itu urusan pribadi masing-masing, tidak ada pungutan resminya. Misal begini, Bapak kemudian memberikan hal yang berkaitan dengan apa gitu ya, itu urusan masing-masing, tapi tidak ada pungutan resmi di atas 600.000 rupiah tadi Pak. Ini yang penting sekali untuk diperhatikan, karena masih ada beberapa makelar calo pengurusan surat menyurat ini, sehingga menimbulkan kesan bahwa mengurus nikah di KUA membayar. Tidak hadirin, apabila nikahnya di KUA maka gratis total. Tapi jikalau nikahnya di luar KUA maka ada pembiayaan 600.000, dan itu pun by transfer. Ini yang pertama Pak, mohon dipahami betul dan disampaikan kepada beberapa teman yang yang ingin mengurus pernikahannya. Yang kedua hadirin, yang harus dilengkapi persyaratan administrasi apa? Yang pertama adalah administrasi kependudukan, yaitu KTP, KK, akte lahir,
kemudian surat ijazah terakhir. Kenapa ini ijazah terakhir? Karena nanti jikalau ada perbedaan data diri antara ijazah dan antara KK ataupun KTP, maka nanti akan nampak di situ. Sehingga nanti yang akan dipegang adalah ijazahnya, karena ini adalah dokumen negara yang cuma satu kali keluar. Jadi ini sekali lagi, kalau tidak punya ijazah bagaimana? Asal nanti antara akte, KTP, kemudian KK itu tidak ada perbedaan, maka tidak masalah tanpa menggunakan ijazah terakhir jika memang tidak mempunyai ijazah terakhir. Tapi jika kalau ada, ini akan lebih valid lagi untuk menginput datanya, dan itu masing-masing calon pengantin. Kemudian ditambah lagi hadirin adalah fotokopi KTP, KK, dan akte nikah kedua orang tua catil calon pengantin. Sekali lagi, KK, KTP, akte, ijazah terakhir. Ini bagi calon pengantinnya. Ditambah fotokopi KTP, KK, akte nikah kedua orang tuanya. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi foto 4x6 1 lembar, 2x3 4 lembar masing-masing pengantin. Kenapa ini data perlu? Agar memastikan bahwa si A itu memang benar-benar anaknya dari kedua orang tua tadi, dan orang tua tadi menikah benar-benar ada akte nikahnya. Inilah pentingnya kita mencatatkan pernikahan kita kepada kantor urusan agama, karena nanti anak kita ketika mau menikah masih membutuhkan akte pernikahan kita, Pak. Ini yang perlu dipahami. Nah, kemudian kalau polisi, TNI, maka perlu surat izin dari atasannya. Nah hadirin, jikalau ini Pak, ini data pribadi dulu, data pribadi. Kemudian alur mengurus suratnya bagaimana? Yang ketiga, alur mengurus suratnya, masing-masing calon pengantin datang ke RT untuk meminta surat kehendak nikah. Kemudian dicapkan ke RW, dibawa kepada kelurahan untuk mendapatkan surat N1. Nah, kemudian habis itu masuk ke puskesmas untuk memeriksa kesehatannya, termasuk nanti diketahui hamil atau tidak, menderita kelamin penyakit atau tidak, itu nanti ketahuan semua. Dan sehingga antara kedua calon pengantin itu tidak ada kebohongan di antara keduanya, tidak ada dusta di antara keduanya. Setelah itu dibawa ke KUA, ikuti bimbingan perkawinannya, langsung tentukan tanggal nikahnya, selesai Pak. Semudah itu mengurus perkawinan itu Pak, mencatatkan perkawinan. KK, KTP, akte nikah, akte lahir, ijazah terakhir. Kemudian surat nikah, KTP fotokopi KTP kedua orang tua, KK orang tua, akte nikah orang tua. Termasuk fotokopi saksi, satu dari calon mempelai perempuan, satu dari calon mempelai laki-laki. Kedua saksi itu harus wajib muslim dan laki-laki Pak. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, habis ngurus itu rutenya dari RT, capkan ke RW, ke lurah, keluar surat N1, masuk ke puskesmas minta surat kesehatan nikah, datang ke KUA, daftarkan, ikuti bimbingan perkawinan, tentukan tanggal nikah, akad, selesai Pak. Jadi tidak sangat susah gitu, sangat mudah dan gratis itu. Maka jangan takut untuk mencatatkan nikahnya ke KUA. Nah kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang baru mulai timbul masalah yang berkaitan dengan perkawinan tadi. Misalkan yang pertama mau pindah nikah, misalkan begini, dari Tanjung Pinang Timur nikahnya nanti di asrama haji, maka ini wajib pindah nikah
ke Kecamatan Bestari, atau orang Bestari atau orang kota, kecamatan kota yang ingin menikah misalkan di Hotel CK atau di Aston misalkan itu Pak ya. Nah ini hadirin, maka nanti pendaftaran nikahnya di tempat diadakan akad ijab kabulnya. Jika nanti di asrama haji, maka pendaftaran nikahnya tidak di KUA Tanjung Pinang Timur, tapi di KUA Bukit Bestari. Cuman ini wajib mempunyai surat rekomendasi perpindahan nikah dari KUA tempat tinggal sesuai KTP kita. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara memperoleh surat rekomendasi? Sama dengan tadi, dokumen nikahnya yaitu KK, KTP, fotokopi semua, surat N1-nya, kemudian tanpa foto, kemudian kedua mempelai dibuat rangkap dua, dibawa ke KUA tempat sesuai KTP, minta surat rekomendasi. Keluar surat rekomendasi, maka kemudian silahkan mendaftar di KUA kecamatan yang bersangkutan. Ini yang ketiga Pak, jika mau pindah nikah. Nah kemudian hadirin, jika mempelai di bawah umur, bagaimana solusinya? Dan mohon maaf, sudahlah di bawah umur, hamil duluan pula Pak, ini mohon maaf. Solusinya bukan nikah siri hadirin, mohon maaf ini Pak. Solusinya datang ke pengadilan agama, minta surat untuk dispensasi nikah bahwa mereka di bawah umur. Tapi sebelum itu daftarkan nikahnya dulu di KUA, lengkapi berkasnya semua, daftarkan ke KUA. Setelah didaftarkan ke KUA, nanti karena ini di bawah umur, yaitu di bawah usia 19 tahun, baik perempuan maupun laki-laki, maka hadirin kemudian surat KUA akan mengeluarkan surat penolakan untuk menikahkan. Ditolak Pak untuk mencatat nikahnya. Dengan surat penolakan itulah dibawa ke pengadilan agama untuk minta surat rekomendasi nikah di bawah umur. Begitu juga yang mau poligami ya Pak ya, minta surat rekomendasi diperbolehkannya poligami ke pengadilan agama, dan itu bisa Pak. Jadi jangan kemudian sampai salah persepsi bahwa undang-undang perkawinan Indonesia berlawanan dengan syariah, tidak boleh poligami, bla 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 bla. Boleh, Anda boleh poligami, dan itu silahkan nanti mengurus surat rekomendasinya di pengadilan agama. Dan apakah bisa-bisa Pak, beberapa orang yang mau poligami itu datang ke pengadilan agama, keluar kemudian bisa kok, akhirnya mereka berpoligami, sah-sah saja. Nah kemudian yang berkaitan dengan wali hakim, nah ini Pak, ini penting sekali di sini. Ini karena menyangkut keabsahan nikah. Begini hadirin, wali nikah itu yang pertama adalah nasab, wali nasab. Ini yang kemudian jadi polemik betul Pak di wali nasab ini, karena kemurnian seseorang bahwa dia berayahkan si A itu hadirin yang dirahmati oleh Allah akan mempengaruhi keabsahan nikahnya anaknya. Maka hadirin yang jangan main-main masalah wali nasab. Kenapa hadirin? Karena sesungguhnya yang paling berhak menikahkan itu adalah wali nasab, bukan wali hakim. Wali hakim itu nanti yang terakhir Pak. Yang pertama adalah wali nasab. Nah siapakah wali nasab? Yang pertama ayah kandung Pak. Sekali lagi ayah kandung. Yang kedua saudara laki-laki kandung seayah dan ibu. Kalau itu tidak ada, saudara kandung laki-laki seayah. Kalau itu tidak ada, adiknya bapak tapi seayah, atau abangnya bapak tapi seayah. Dicari itu dulu Pak.
Kalau kemudian ternyata tidak ada semuanya, baru yang terakhir nanti wali hakim. Nah, siapakah wali hakim? Wali hakim ini hadirin adalah orang yang diangkat menjadi wali hakim oleh negara. Ada surat sahnya. Sama seperti amil, Pak. Amil itu adalah orang atau lembaga yang mengelola zakat yang diangkat dan disahkan oleh pemimpin setempat. Maka terbentuklah UBZ. Jadi wali hakim itu nggak sembarangan. Wali hakim itu hadirin yang dirahmati Allah diangkat oleh negara dengan surat sah bahwa dirinya dijadikan sebagai wali hakim. Di sini biasanya Pak Penghulu atau Pak Kepala KUA, itu wali hakimnya. Nah, lanjut hadirin. Tapi kalau wali kepala KUA-nya perempuan ya nggak bisa jadi wali hakim, karena wali hakim tetap harus laki-laki. Nah, kemudian kasusnya bagaimana orang yang menjadi wali nasab tapi tidak bisa hadir. Kalau bisa hadir nggak masalah. Misalkan begini, Bapak wali nasab, ya, hadir dalam pernikahan, ya. Kemudian dalam pernikahan itu Bapak ternyata tidak mampu mengucapkan akadnya, ya, tidak mampu. Maka Anda boleh mewakilkan kepada wali hakim dengan akad taukil, namanya taukil nikah, jika bisa hadir. Jika tidak bisa hadir, maka orang yang seharusnya menjadi wali hakim ini, Pak, menjadi wali nikah ini karena nasab, dia datang ke KUA setempat untuk mentaukilkan, untuk meminta surat taukil nikah kepada orang yang mau dinikahkan tadi, Pak. Contoh misalkan begini, si A ini masih di kampung halaman, si B ini di Tanjung Pinang. Si B mau menikah, wali nasabnya adalah si A. Tapi karena kebutuhan ekonomi dan sebagainya, sehingga si A itu tidak bisa datang dalam menikahkan si B. Maka dalam konsep seperti itu, cara mentaukilkan nikahnya, cara mewakilkan nikahnya adalah mewakilkan wali nikahnya. Dia datang ke kantor KUA, dia membawa 2 orang saksi plus fotokopi KTP mereka semua, 3 orang ini. Kemudian nanti KUA akan membuat surat taukil dan dia harus membaca di hadapan wali hakim di KUA setempat. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama bla 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 bla, dengan ini menyatakan bahwa saya mewakilkan wali nikah saya atas nama ini yang akan mempersunting ini atau yang mau dinikahkan ini di KUA mana. Baru kemudian tanda tangan. Nah, surat taukil ini nanti dikirimkan ke KUA di mana si calon pengantin mendaftar. Dengan adanya itu, maka nanti langsung wali hakim yang akan menikahkan, karena sudah ada surat taukil tadi. Tapi taukil bisa dilakukan tanpa surat jika wali nasabnya bisa hadir dalam pertemuan ijab kabul tadi. Makanya hadirin, ada sebagian pendapat yang tidak mengesahkan nikah siri itu dikarenakan kadang wali yang menikahkan terdapat kecacatan wali. Contoh misalkan mentang-mentang dipanggil ustadz, kemudian tanpa ada taukil perwakilan dari wali nasab, dia langsung menikahkan, ya nggak bisa, Pak. Dan embel-embelnya adalah wali hakim, yang nggak bisa. Wali hakim diangkat oleh negara. Nah, kasusnya seperti itu. Kemudian kasus-kasus lagi, Pak. Tadi pindah nikah sudah, kemudian perwakilan nasab juga sudah. Bagaimana yang sudah pernah nikah siri? Nah, ini kasusnya banyak, Pak. Orang sudah nikah siri bertahun-tahun, bahkan sudah punya anak, males ngurut surat akad nikahnya. Akhirnya hadirin, pada saat-saat tertentu ini jadi kebingungan. Kenapa hadirin yang dirahmati Allah? Karena dokumen resmi negaranya nggak ada. Jadi bagaimana? Nah, begini, Pak. Untuk yang sudah pernah nikah siri, untuk yang sudah pernah nikah siri, maka hadirin nanti ditengok dulu akadnya. Akad nikahnya sah tidak? Jika ternyata akad nikahnya sah,
karena yang menikahkan wali nasab, saksinya juga ada, maka tinggal sidang isbat, yaitu ke pengadilan agama, selesai. Baik lagi hamil, ataupun sudah melahirkan, ataupun sudah lama. Silakan ketika Anda memang sudah pernah nikah siri, maka kemudian tinggal datang ke pengadilan agama untuk mengurus sidang isbat nikahnya. Ini bagi yang menikah siri, tapi nikah sirinya sah. Apakah ada nikah siri yang tidak sah? Ada, Pak. Yaitu nikah siri yang serta-merta kemudian ada seseorang karena faktor keustatan atau kekiaian, dia mentahbiskan dirinya sebagai wali hakim. Akhirnya dia menikahkan orang banyak. Nah, ini hadirin kesalahannya di situ. Adanya nikah siri di mana ketika nikahnya tidak tercatatkan dan perwaliannya juga diragukan. Kalau memang mau dipasrahkan, pasrahkan ke wali hakim yang menikahkan, bukan sembarangan wali hakim itu. Mentang-mentang tokoh agama, ustadz kemudian dia boleh menikahkan, nggak bisa, Pak. Dalam aturan fikihnya juga seperti itu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masalah masih pernikahan. Bagaimana orang yang sudah hamil di luar nikah, hadirin? Kalau yang sudah hamil, hadirin, ya sudah, nikahkan saja. Asal yang menikahi adalah perempuan yang menzinainya. Status anaknya bagaimana? Status anaknya nanti tetap mengikut ayah kandungnya, bisa. Karena dalam mazhab Maliki itu setiap anak yang keluar dari hasil perkawinan itu dinisbatkan kepada bapak kandungnya. Cuman itu aja, meskipun hadirin baru sore hari akad, malam harinya melahirkan, ya nggak masalah gitu. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masih berkaitan dengan yang berkaitan dengan problematika di dalam mencatatkan nikah di KUA. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi yang mempertanyakan, ini yang lagi viral, lagi trending adalah tentang tepuk sakinah. Tepuk sakinah ini tidak wajib dalam sebuah bimbing. Tepuk sakinah ini hanya sebagai ice breaking dalam paket bimbing, karena bimbingan perkawinan itu lama, Pak. Dari jam 8 sampai jam 12 kadang. Tapi kadang jam 9 sampai jam 12. Nah, nanti hadirin yang memegang bimbingan perkawinan itu adalah BP4. Yaitu Badan Penasihat Perkawinan apa itu, Pak? BP4 itu yang akan melakukan bimbingan perkawinan. Tidak lagi diurus oleh KUA. Nah, kalau sudah diurus oleh BP4, ya silahkan. Tergantung nanti kebijaksanaan BP4, apakah mau gratis atau ada biayanya, itu terserah. Tapi selama masih dipegang oleh KUA, maka bimbingan perkawinannya jelas-jelas gratis. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian begini, ada pertanyaan tentang masa idah. Kenapa calon laki-laki kok ada masa idahnya? Gini, Pak, gini. Masa idah itu hanya untuk perempuan. Ingat, masa idah itu hanya untuk perempuan. Nah, makanya nikah itu menjadi sah jika masa idahnya sudah habis. Dibuktikan nanti dihitung dari tanggal terakhir cerai sampai 100 hari kemudian baru dinikahkan boleh. Masa idahnya sudah selesai. Ada beberapa juga, Pak, kadang nunggu 1 malam aja mereka nggak siap gitu loh, Pak. Padahal ketika 1 malam maka masa idahnya selesai, tinggal 1 hari aja. Kata dia, udahlah Pak, dinikahkan aja lah 1 hari ya 1 hari, saya juga nggak hamil kok. Ada juga seperti itu. Nah, ini naudzubillah, nggak bisa seperti itu. Jadi nikah itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau sudah cerai, maka lampirkan nanti dalam dokumentasi surat cerai aslinya, ya kan, dari dokumen-dokumen tadi. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kembali kepada tadi, Pak. Masa idah itu yang mempunyai adalah pihak perempuan. Tapi kenapa selama masa idah laki-lakinya tidak boleh menikah?
Jadi begini Pak, si A itu nikah dengan si B, cerai. Nah kemudian kalau masa idahnya belum habis, si A kok nikah dengan si C, maka nikahnya sah karena laki-laki tidak punya masa idah. Tapi nanti kalau si A dan si B, si A dan si B ini hadirin, mereka rujuk, ya sudah jalan Pak. Dahlah aku rujuk kamu deh, ini mumpung belum 40 hari misalkan begitu Pak ya. Ya sudah jalan, rujuk jadi sebelum masa idah habis 100 hari tadi. Akibatnya yang dirugikan adalah pihak si C. Si A poligami tanpa ribut, kan gitu Pak ya. Karena status masih perkawinan dia yang sah. Makanya hadirin, ada tambahan kebijaksanaan bahwasanya laki-laki yang sudah bercerai kemudian mau menikah lagi, seyogyanya habiskan masa idah perempuannya baru kemudian menikah, sehingga hadirin nikahnya tidak diragukan lagi. Kenapa? Karena jika mau balik ke istri yang pertama itu sudah terjadi perceraian yang harus masuknya kembali dengan akad nikah. Nah kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan. Untuk yang berkaitan dengan ini Pak, ini penting sekali. Kalau bapak atau ibu mengadopsi anak, mengangkat anak, pada saat nanti ketika pendaftaran nikah, mohon jangan ditutup-tutupin. Jangan kemudian dibuat akte atau surat nikah yang kemudian ngada-ngada gitu. Kalau memang anak angkat, katakan pada saat itu anak angkat, sehingga bapak tidak berhak menjadi wali hakimnya. Kalau kemudian ternyata kami tidak mengetahui bapak kandungnya ini Pak, adik-adiknya pun saya juga tidak tahu, maka jenengan daripada bingung, serahkan kepada kepala KUA-nya, nanti KUA akan bantu Pak. Karena proses pernikahan ini memang harus semudah mungkin, tapi tidak memudah-mudahkan. Agar apa? Salah satunya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah perzinahan. Nah, bagi orang yang mempunyai anak angkat, dan ini kasusnya banyak sekali Pak, ada seorang anak yang memang dari kecil diambil sampai besar tua dia tidak tahu siapa bapak ibunya kecuali orang yang merawatnya tadi. Begitu pas menjelang nikah baru orang tua itu membeberkan aslinya. Ya pingsan-pingsan Pak gitu loh. Dan ketika dicari siapa bapak ibunya, ya nggak jumpa karena bapak ibunya mungkin sudah pergi entah kemana gitu loh Pak. Ya syukur-syukur ya kan, ternyata bapak ibunya yang pergi meninggalkan itu sekarang kaya raya, punya perusahaan besar gitu ya kan, sehingga mencari anaknya macam kayak derajin itu ya kan, itu kan CEO yang menyamar kan, itu kan CEO yang pewaris tunggal diangkat anak oleh petani misalkan kita, ini beruntung ya Pak ya. Tapi ini kan dalam sebuah sinetron kan itu Pak. Jadi singkatnya, bagi seseorang yang mengangkat anak, maka ketika nanti menikah itu perlu disampaikan fakta kebenarannya agar anaknya nanti tidak jatuh ke dalam ijab kabul yang tidak sah. Karena faktor kita menutupi kenyataan, pahit ya nggak apa-apa, daripada nanti pahit di akhirat, lebih pahit di dunia, lebih baik pahit di dunia. Katakan yang sebenarnya tentang komposisi anak. Nah kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, bolehkah orang yang sudah hamil kemudian menikah di dalam dicatatkan nikahnya, terus anaknya milik siapa? Kalau dalam kitab hukum nikah KHI Pak ya kan, hadirin yang dirahmati oleh Allah, pokoknya setiap anak yang dilahirkan oleh perkawinan yang sah, maka nasabnya tetap mengikut ke bapak. Contoh kasus tadi, ini yang dipegang pendapatnya Imam Maliki. Contoh kasus tadi, ketika ada seseorang mau menikah di KUA atau di kantor urusan agama, tapi dia sudah hamil, lantas bagaimana? Ya tetap dinikahkan Pak. Dan itu nanti ada rembukan pribadi dengan Pak Ketuanya, Pak Kepalanya untuk mencari solusi terbaiknya.
Jangan sampai kemudian sudah niat baik untuk menikahkan, untuk mencatatkan nikahnya dalam catatan resmi, kemudian kita membatasi sehingga akses ke situ tidak bisa. Ini jangan sampai, Pak. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, inilah yang berkaitan dengan pernikahan. Bagaimana pernikahan mut'ah? Pernikahan mut'ah dalam syariah Ahlussunnah wal Jamaah tidak dikenal. Justru mereka yang masih memakai adalah kalangan Syiah. Kalangan Ahlussunnah wal Jamaah tidak lagi memakai mut'ah karena banyak faktor yang kemudian salah satu dia akan terdolimi. Seorang laki-laki, ini ibu-ibu mohon maaf diperhatikan betul. Seorang laki-laki yang menikah tanpa sepengetahuan istri, maka secara syariah hukumnya sah jika memenuhi syarat dan rukunnya. Ini bapak-bapak begitu mendengar informasi tersenyum-senyum, ya kan? Laki-laki yang menikah tanpa izin istrinya, maka jika rukun dan syaratnya terpenuhi, secara syariah nikahnya sah. Tapi pihak istri boleh menuntut suami, ancaman hukumnya sekitar 6 tahun penjara, Pak. Nah, ini dipegang ibu-ibu. Kalau tiba-tiba ibu-ibu kok mengetahui suami ibu sudah menikah siri, ibu lapor ke kepolisian, ancamannya 6 tahun, Pak. Ancaman pidananya. Begitu juga seorang perempuan diam-diam menikah lagi padahal masih punya suami, ancaman hukumannya juga seperti itu. Maka hati-hati sekali kalau mau poligami, rundingkan baik-baik. Jangan sampai kemudian salah satu dari pihak kemudian gara-gara poligami terdolimi. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang sering dipertanyakan, Pak. Bagaimana hukum perkawinan bagi orang-orang yang murtad? Kalau murtad, hadirin, itu Masya Allah terputus langsung, Pak, pernikahannya. Tapi apakah kemudian ketika balik lagi dia bisa menikah? Nanti tengok dulu, Pak, apakah terjadi talak atau tidak. Begitu juga dengan sepasang suami istri yang mu'alaf, maka dengan istri yang lamanya itu tidak perlu lagi diakad nikahkan, sudah sah secara agama mereka, maka begitu masuk Islam ya sudah dianggap sah, gitu loh, Pak. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang berkaitan dengan pernikahan. Silakan Bapak Ibu yang mau mengurus pernikahan segera saja mau menguruskan anaknya, karena ada beberapa perkara yang seyogyanya sebaiknya disegerakan. Salah satunya adalah seseorang yang sudah mempunyai jodoh, maka segerakanlah untuk menikah, termasuk ketika membayar hutang dan lain sebagainya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang berkaitan dengan seputar pernikahan. Semoga bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi mengurus nikah itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Cukup datang ke RT, lengkapi data dirinya, dapat surat N1 dari kelurahan, bawa ke KUA, nikah, selesai. Baik, kita lanjutkan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kita dari pertemuan yang kemarin tentang masalah zikrullah. Nah, kita sambung hadirin, yaitu dengan aktivitas doa. Ini perlu sekali kita bahas, karena hadirin, doa itu merupakan saiful mukminin, pedangnya orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah doa. Hati-hati ketika kita mendolimi orang, kemudian mereka berkata nggak apa-apa, nggak apa-apa, dah biasa aja. Hati-hati. Karena apa? Salah satu doa orang yang mustajab adalah doa orang yang terdolimi. Yang kedua hadirin, dalam sebuah hadis ini, ya ibadi wahai hambaku, ini haram tu dzulman ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri, maka janganlah kalian untuk fatadzalamu, jangan saling untuk mendolimi. Nah, hadirin, di awal Allah SWT berkata, aku haramkan perbuatan dolim atas diriku sendiri.
Maka hadirin, ketika ada orang lain menyakiti kita atau menjatuhkan kita atau merendahkan kita, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Allah tidak akan zalim terhadap perbuatan itu. Allah pasti maha adil. Maka hadirin yang dirahmati Allah, nggak perlu kita mendoakan jelek. Allah pasti akan membalasnya kejelekan itu. Ini yang perlu dipahami. Nah hadirin, berkaitan dengan berdoa, apa sih momen atau apa sih perkara yang mampu membangkitkan kita agar satu, serius dalam berdoa, yang kedua tidak menyanyiakan doa, yang keempat tidak menyepelekan doa, Pak. Ini yang perlu kita pahami. Nah, yang pertama, untuk memotivasi kita untuk mengamalkan berdoa adalah bahwa berdoa itu perintah Allah. Nasnya ada, soheh ud'uni astajib lakum, ya kan? Kemudian doa dan lain sebagainya. Qulitullah wa itu rahman ayyamatud wal asmaul husna, kan gitu Pak ya. Itu semuanya ada perintah-perintah yang berkaitan dengan agar kita mau berdoa. Nah hadirin, cuman sayangnya kita ini berdoa ketika ada hajat. Ketika butuh sesuatu, hajat tertentu, maka kita berdoanya kenceng sekali Pak. Tapi begitu kita tidak ada hajat, melemah kita doanya. Termasuk doa habis sholat itu aja kita melemah Pak. Nah hadirin, ini yang pertama, bahwasanya berdoa itu ada hajat atau tidak hajat, tetap harus bermunajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin, ini perintah Allah. Yang kedua hadirin, inna du'a, sesungguhnya doa huwa adalah adalah doa, al ibadah itu adalah ibadah. Tsumma qara'a, lalu Rasulullah berkata, membaca ud'uni astajib lakum. Yang kedua Pak, sesuai hadis Rasulullah SAW, berdoa itu ibadah. Berdoa itu komunikasi kita kepada Allah. Ini tentang berdoa. Maka kalau kita tinggalkan doa, sangat sayang, karena doa itu merupakan bagian daripada ibadah. Jadi jangan mentang-mentang kita sudah berada dalam zona nyaman, mentang-mentang kita berada dalam zona di mana kita nggak kekurangan, kemudian mulai malas berdoa. Dan ini penyakitnya seperti itu Pak. Penyakitnya orang malas berdoa itu, kalau sudah berada dalam zona nyaman, maka akan meremehkan berdoa. Tapi kalau masih zona kekurangan dan lain sebagainya hadirin, maka doanya kenceng-kenceng kan gitu Pak ya. Nah ini kita rubah sudut pandangnya. Karena berdoa itu bagian daripada ibadah, seperti halnya kita sholat, membaca Al-Quran, kita berbagi, itu kan sedekah, dan itu semua kan ibadah semua. Maka salah satu dari bentuk ibadah adalah doa. Ini yang perlu kita pahami betul. Yang ketiga hadirin, kemudian innal abda la yukhti'uhu minad du'a, sesungguhnya seorang hamba itu tidak akan pernah luput lepas dari doanya Pak. Ini harus ditanamkan dalam keyakinan kita agar kita semangat terus berdoa. Jika kita berdoa hadirin, karena Allah sudah memerintahkan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Sesungguhnya doa itu ketika kita panjatkan kepada Allah pasti dikabulkan. Pasti Pak, jangan ragu-ragu. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, selama orang itu tidak mengatakan kepada dirinya, doa saya yang tidak dikabulkan oleh Allah, sebelum berkata seperti itu, doanya tetap akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala Pak. Cuman hadirin yang dirahmati oleh Allah, cara mengkabulkannya, innal abdallah yukhti'uhu minad du'a, sesungguhnya seorang hamba itu tidak akan pernah lepas, tidak akan pernah luput dari doanya. Ihda salafin, dengan salah satu dari tiga perkara ini. Yang pertama, imma dzambin yughfaru lahu, ada kalanya seseorang itu berdoa terus Pak, tapi nampak-nampaknya kok nggak dikabulkan oleh Allah, padahal Al-Quran firman Allah seperti itu. Ini kan sepertinya kontradiktif, sepertinya gontok-gontokan gitu, nggak sejalan, nggak begitu pemahamannya. Berdoa saja terus hadirin, bisa jadi cara mengkabulkannya adalah
immal dzambin yughfarullah. Dosa kita yang sudah luar biasa banyaknya ini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab doa kita. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, wa imma khairun yujalub lahu. Ada kalanya kita ini dari doa kita akan diberi kebaikan oleh Allah. Cuma layu jantung hadirin, kebaikan itu ada kalanya yang dekat dengan kita langsung dikasih kebaikan-kebaikan hidup. Ada juga yang Allah ingin menguji agar kita sabar. Maka pengkabulan doa dalam bentuk kebaikan Allah tangguhkan di akhirat. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, betul-betul harus diwaspadai. Jangan pandang remeh doanya orang yang tekun berdoa, sementara di dunianya dia sangat miskin dan menderita. Ini hati-hati sekali. Kenapa? Karena boleh jadi dia seorang waliullah yang memang ditempatkan oleh Allah dalam tempat tersebut, sehingga kadang kita meremehkannya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah dulu yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan beberapa pengurusan surat perkawinan. Nah, insya Allah sudah ditambah dengan bagaimana kita membangkitkan kesemangatan kita agar terus berdoa, dan insya Allah nanti kita akan membahas cara berdoa yang cerdas. Nah, gitu loh Pak ya. Pandai memilih waktu, pandai memilih momen. Demikian hadirin yang bisa kami sampaikan. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salah silanya kami mohon yang besar-besarnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.